Halo, saya Maria Sarah Panjaitan dari Program Studi Akuntansi kelas B tahun angkatan 2019 Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kewirausahaan di era revolusi industri 4.0. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Andus Jumiadi Abdiwinata, MSI AKCA. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, topik pembahasan kita adalah mengenai entrepreneurship di era revolusi industri 4.0 dengan 3 subtopik pembahasan, yaitu sejarah dan perkembangan entrepreneurship, sejarah kewirausahaan Indonesia, tren kewirausahaan di era revolusi industri 4.0. Sebelum masuk ke topik pembahasan utama, mari kita review sedikit mengenai materi pertemuan sebelumnya. Entrepreneur berasal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre, yang berarti petualang, pecinta, dan pengelola usaha. Ada yang berpendapat bahwa entrepreneur berarti jiwa bebas, atau berani memutuskan untuk dirinya sendiri. Namun, bila diterjemahkan secara literatur, entrepreneur berarti between taker atau go-between. Bila diterjemahkan secara bebas, artinya adalah orang yang berani memutuskan dan mengambil risiko dari satu pekerjaan, proyek, ide, atau pilihan di mana semua pilihannya memiliki manfaat dan risiko yang berbeda-beda. Seiring dengan perkembangan zaman, entrepreneurship baru sangat berkembang pesat pada saat revolusi Prancis, yang dimana banyak terdapat penemuan-penemuan ilmuwan seperti mesin uap oleh James Watt, pesawat oleh Wright bersaudara, telepon oleh Graham Bell, dan temuan-temuan lainnya. Penemuan tersebutlah yang menjadikan banyak orang memanfaatkan hal tersebut untuk dipasarkan dan dijual, untuk kemudian dijadikan bisnis. Kemudian dunia entrepreneurship kembali mengalami perkembangan dengan penjualan informasi dan kemudian menciptakan manfaat dari informasi tersebut, seperti yang saat ini kita ketahui. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana awal dari perilaku berwirausaha dilakukan manusia? Pada mulanya, perilaku kewirausahaan atau entrepreneurship dimulai ketika manusia telah mengenal konsep ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa sejarah kewirausahaan masih sangat erat kaitannya dengan sejarah ilmu ekonomi. Berawal dari perilaku-perilaku manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia kemudian mengenal 3 jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Seperti yang kita ketahui, kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan mendasar yang pemenuhannya bersifat wajib dan tidak dapat ditunda. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pendukung yang pemenuhannya dapat ditunda. Lalu kebutuhan tersier bersifat mewah dan dipenuhi bukan karena merupakan kebutuhan wajib dan mendasar, tetapi karena adanya kepuasan lain berupa gengsi yang akan didapat apabila kebutuhan tersebut terpenuhi. Setelah mengenal klasifikasi kebutuhan, manusia berupaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan berbagai cara. Manusia dalam memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan primernya dapat menggarap tanah seperti bertani dan berkebun, membuat tambak, atau bahkan dengan membuat barang atau manufaktur. Namun, karena perbedaan faktor geografis dan skill yang berbeda-beda, tidak semua manusia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga muncullah perilaku manusia, yakni melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia lain. Kemudian, kegiatan niaga ataupun kegiatan perdagangan mulailah dikenal. Orang-orang kemudian mulai memutuskan untuk pergi ke suatu tempat yang berbeda dalam rangka melakukan pertukaran atau perdagangan. Kegiatan ini disebut dengan go-between. Seseorang melakukan kontrak kerja atas permintaan suatu barang yang pada saat itu adalah rempah-rempah kepada orang yang memiliki barang tersebut dengan sejumlah uang yang dihasilkan. Seseorang itu disebut dengan kontraktor, yaitu orang yang melakukan kesepakatan kerja atas sejumlah pekerjaan yang ditentukan dengan kompensasi sejumlah uang yang segala resikonya ditanggung oleh penerima kontrak. Oleh sebab itu, kewirausahaan pada zaman dahulu disebut dengan risk taker atau pengambil keputusan. Kewirausahaan atau entrepreneurship pada zaman dahulu dimotori oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, pikiran untuk maju atau creative thinking, untuk bertahan hidup atau survival, pikiran untuk menemukan sesuatu dan mengembangkannya atau improvement, ide untuk menghasilkan pengetahuan untuk mencari nafkah hingga menjadi bisnis, dan yang terakhir, berpikir visioner.
Dan terdapat 3 hal pokok dalam kewirausahaan pada zaman dahulu, yaitu mengandung unsur pengambilan risiko atau risk taker, memiliki unsur untung bila hasilnya banyak, dan rugi bila hasilnya sedikit. Dan yang terakhir bersifat kesepakatan kerja dengan uang yang ditentukan. Sejarah kewirausahaan dapat dibagi ke dalam beberapa periode, yaitu yang pertama, periode awal sejarah, yang dimotori oleh Marco Polo. Pada masa ini terdapat 2 pihak, yakni pihak pasif dan pihak aktif. Pihak pasif bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan pihak aktif adalah pihak yang menggunakan modal tersebut untuk berdagang, yaitu untuk mengelilingi lautan. Pihak pasif mengambil keuntungan sekitar 75%, sedangkan pihak aktif hanya mendapat sekitar 25%, walaupun harus menghadapi banyak risiko, baik risiko fisik maupun sosial. Periode kedua adalah abad pertengahan atau sebelum abad 17. Pada masa ini, wirausahawan adalah orang yang mampu mengendalikan, mengatur, dan mengoptimalkan sumber dayanya dalam sebuah proyek yang ia kuasai untuk mendapatkan suatu imbalan tertentu dalam konsep produksi. Oleh sebab itu, perbedaan kewirausahaan pada zaman dahulu terletak pada konsep produksinya. Mereka tidak lagi berhadapan dengan risiko fisik seperti mengarungi lautan, namun lebih kepada penggunaan sumber daya yang ada. Periode abad 17. Pada tahun 1755, Richard Cantillon memperkenalkan konsep wirausaha, bahwa seorang wirausahawan adalah seorang pengambil risiko, dengan melihat perilaku mereka, yakni membeli pada harga yang tetap, namun menjual pada harga yang tidak pasti. Ketidakpastian inilah yang disebut dengan menghadapi resiko. Pada tahun 1950-an, pendidikan kewirausahaan mulai dirintis di beberapa negara seperti Kanada, Amerika, dan beberapa negara di Eropa. Pada tahun 1970-an, mulai banyak universitas yang mengajarkan kewirausahaan dan ilmu manajemen usaha kecil. Pada tahun 1980-an, hampir sekitar 500 sekolah di Amerika Serikat sudah memberikan pendidikan kewirausahaan. Periode yang keempat yaitu abad 18. Pada masa ini, seorang wirausahawan tidak dilekatkan pada pemilik modal, tetapi dilekatkan pada orang-orang yang membutuhkan modal. Kewirausahaan adalah orang-orang yang berani mengambil risiko dan tidak memiliki modal uang, yang melakukan kesepakatan dengan pemilik modal untuk mengerjakan proyek-proyek tertentu atas sumber dayanya, namun tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Hal inilah yang membedakan kewirausahaan dari zaman sebelumnya, yaitu aspek penyediaan modal. Pada masa itu dibedakan antara pemilik modal dan wirausahawan sebagai seorang penemu. Kewirausahaan semacam ini disebut kewirausahaan joint venture capital, di mana salah satu pihaknya adalah intellectual capital dan pihak lainnya adalah equity capital. Periode yang kelima yaitu abad 19. Di abad ke-19, wirausahawan didefinisikan sebagai seseorang yang mengorganisasikan dan mengatur perusahaan untuk meningkatkan pertambahan nilai personal. Periode yang keenam yaitu abad 20. Pada abad 20, inovasi sudah melekat erat pada wirausahawan seperti yang terjadi di masa sekarang. Kewirausahawan pada abad 20 adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman, keahlian, dan kemampuan untuk mengorganisasikan sebuah usaha, baik dari awal ataupun yang sudah berjalan, untuk tujuan pribadi, yaitu kemakmuran. Yang membedakan adalah kemampuan untuk berani menanggung semua risiko, baik modal, waktu, dan nama baiknya, dan yang sebelumnya tidak dilakukan termasuk dengan memanfaatkan teknologi. Pada zaman sebelumnya, modalnya bersifat gabungan atau venture capital. Tetapi pada masa ini, belum tentu modalnya bersifat gabungan atau bersama-sama, tetapi bisa juga berasal dari modal sendiri. Periode yang terakhir yaitu abad 21. Pada abad 21 ini, kewirausahaan sudah lebih dari sekedar mengorganisasikan. Karena suatu usaha bisa terdiri dari pencipta atau kreator, pemodal atau inventor, dan pelaku inovasi atau inovator. Pada zaman ini, yang menjadi tulang punggung kesuksesan dari sebuah bisnis adalah kreativitas seorang wirausahawan yang disebut dengan creativepreneur. Bila disimpulkan, kewirausahaan itu sendiri adalah seorang manajer risiko atau risk manager yang dengan kemampuan kreativitasnya bisa mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, baik itu sumber daya material, kapasitas intelektual, maupun waktunya untuk menghasilkan suatu produk atau usaha yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang lain.
Sejarah kewirausahaan di Indonesia. Menurut fakta sejarah, sejak ratusan tahun yang lalu, sebagian besar atau mayoritas masyarakat Indonesia hidup dari pertanian. Hanya mereka yang hidup di pantai yang sering terlibat dengan perdagangan kecil-kecilan dan belum pernah memasuki tingkat perdagangan internasional dengan ukuran skala yang ekonomis. Namun yang ada lebih mengarah pada kegiatan petualangan tanpa kesinambungan bisnis dalam ukuran dagang modern. Kegiatan ini pun terbatas pada beberapa suku tertentu penghuni pantai Laut Jawa, Bugis, pantai barat Sumatera, dan Aceh. Kemudian Indonesia didatangi oleh orang-orang Portugis, penjajah Belanda yang kemudian disusul dengan didirikannya Kongsi Dagang Belanda atau VOC, Inggris, serta Jepang yang semakin melumpuhkan kegiatan dunia usaha masyarakat Indonesia, baik yang mencakup perdagangan lokal, antara pulau, maupun perdagangan internasional. Keadaan ini diperparah lagi dengan kebijakan Belanda yang memakai orang Cina sebagai pedagang perantara demi memudahkan penjajahan Belanda di Indonesia. Kemudian lahirlah Serikat Islam yang ditujukan untuk mendobrak monopoli kekuasaan Belanda atas Indonesia, terutama di dunia perdagangan. Setelah kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia menyadari bahwa dalam mengisi kemerdekaan harus juga ditopang oleh perkembangan dunia usaha yang dikelola oleh orang Indonesia sendiri. Dalam mewujudkan ini, hingga pada tahun 1965, pemerintah melakukan beberapa usaha untuk mendorong tumbuhnya pengusaha Indonesia, terutama di kalangan pribumi. Di antaranya adalah pengeluaran lisensi istimewa, memberi kemudahan mendirikan perusahaan, mendapat izin impor-ekspor, dan lain-lain. Kemudahan mendapat kredit, propaganda pembentukan koperasi, dekret ekonomi, dan pembuatan beberapa peraturan atau undang-undang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pendirian dan pembukaan sekolah kejuruan dan kursus di bidang usaha sebagai sarana pendukung, dan yang terakhir membuka ekonomi perdagangan di pusat-pusat perdagangan dunia. Namun yang terjadi, usaha-usaha tersebut tidak semuanya berhasil. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran dan dukungan masyarakat. Lalu kurangnya pengalaman pemerintah dan masyarakat. Dan yang terakhir, keadaan politik dan pembinaan bangsa. Dikarenakan adanya pemberontakan dan ketidakstabilan politik. Hampir semua dana dan kemampuan pemerintah pada periode 1945 hingga 1965 ditujukan untuk membina dan menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Setelah tahun 1966, pemerintah bertekad membina kehidupan ekonomi dengan menggariskan kebijakan ekonomi yang baru lewat perencanaan nasional, yaitu dengan mendirikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Upaya yang dilakukan sejak tahun 1967 ini tercermin dengan pemberian prioritas tertinggi pada pembangunan di bidang ekonomi dalam garis besar haluan negara atau GBHN dan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Saluran ekonomi dibuka lebar-lebar, baik lewat undang-undang perindustrian maupun lain-lainnya. Namun demikian, karena kurangnya pengalaman baik di bidang kalangan pemerintah maupun masyarakat, cita-cita ini tidaklah dapat dipenuhi dengan secepatnya. Kemudian di bangku pendidikan mulai ditanamkan mental-mental seorang wirausahawan. Bagaimana seorang wirausaha bersikap, menyelesaikan masalah, kepemimpinan, dan soft skill lain yang berkaitan. Belakangan ini, pembahasan mengenai kewirausahaan semakin marak, terutama karena banyaknya wirausaha sukses ikut berusaha berpartisipasi dalam bentuk pendidikan maupun mentoring langsung ke calon wirausaha. Seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh besar, yaitu Ciputra, Bob Sadino, dan Sandiaga Uno, dan lainnya, yang memang sudah terkenal dalam keberhasilannya membangun bisnis. Kemajuan internet dan terbentuknya komunitas-komunitas wirausaha juga turut memberikan dampak pada perkembangan kewirausahaan di Indonesia. Peran media dan lembaga-lembaga terkait pun tak kalah penting. Kerjasama media dalam kegiatan penghargaan, expo, pameran bagi wirausaha membuat topik ini selalu menjadi hangat sepanjang tahun. Ditambah lagi dengan beragam penghargaan yang diberikan oleh pemerintah, secara langsung memberikan daya ungkit yang terus mengangkat kemajuan kewirausahaan di Indonesia. Saat ini, pengembangan kewirausahaan dan ekonomi digital menjadi prioritas pemerintah. Indonesia saat ini sedang mencoba untuk melakukan peningkatan-peningkatan di bidang kewirausahaan yang diharapkan dapat menandingi negara-negara maju.
Seiring dengan perkembangan zaman, entrepreneurship menciptakan suatu manfaat kreatif atau creative entrepreneur, menjadi merubah tren persaingan, trendsetter, inovator atau innovative entrepreneur, dan change driver. Entrepreneurship bukan hanya meningkatkan sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan pasar, melainkan lebih ke arah mengatur pola persaingan dan menentukan arah gerak persaingan. Tren kewirausahaan. Tren yang pertama adalah waralaba atau franchising. Kata franchising pasti sudah tidak terdengar asing lagi di telinga kita. Kita pasti pernah setidaknya menggunakan atau membeli produk-produk atau barang-barang franchising. Secara internasional, franchising adalah suatu hubungan yang berkelanjutan dari pemilik atau disebut dengan franchisor untuk memberikan hak dan keistimewaan berlisensi untuk mengoperasikan bisnisnya. Termasuk di dalamnya adalah bantuan dalam pengorganisasian, pelatihan, penyediaan barang, dan manajemen sebagai imbalan dari pembayaran yang telah disepakati oleh penerima franchising atau disebut dengan franchise. Tren kewirausahaan yang kedua adalah multi-level marketing. Multi-level marketing atau disingkat dengan MLM adalah pemasaran yang dilakukan oleh beberapa orang dengan sistem berjenjang yang terdiri dari beberapa tingkatan level. Beberapa orang disebut sebagai member, sales representative, atau konsultan. Mereka terdaftar sebagai member MLM tanpa terkait jam kerja. Adapun cara kerja perusahaan MLM adalah yang pertama menjual. Member MLM bekerja dengan mempromosikan dan menjual produk hingga ke konsumen. Yang kedua merekrut dan mengajari menjual orang yang direkrut. Yang ketiga, mengajari downline dan cara merekrut. Tren yang ketiga adalah technopreneur atau entrepreneur based on technology. Di dalam dunia bisnis, perilaku konsumen berubah setelah aspek teknologi mengubah segalanya, baik dari sisi konsumen hingga proses produksinya. Teknologi telah menjadi change driver dari kunci kesuksesan dunia usaha, sehingga para entrepreneur telah menempatkan sisi teknologi sebagai awal pijakan dalam bisnisnya. Technopreneur menjadikan teknologi atau engineering sebagai keunggulan bersaingnya. Tren yang keempat adalah entrepreneurship based on creativity atau creativepreneur. Perubahan faktor-faktor kunci kesuksesan bisnis yang bersumber dari aspek teknologi juga mengalami perkembangan. Untuk itu, keunggulan bersaing sebuah bisnis tidak lagi mengandalkan sebuah teknologi saja, tetapi ada faktor lain yang menjadi kunci sukses dalam memulai sebuah bisnis dan dapat dijadikan sebagai sebuah peluang bisnis, yaitu kemampuan berpikir kreatif serta pemikiran untuk menciptakan produk atau jasa kreatif agar bisnis yang baru berkembang dapat menjadi lebih besar lagi, ataupun sebuah bisnis yang baru dapat berkembang dengan baik. Persaingan yang semakin ketat akan membuat perusahaan-perusahaan justru meningkatkan anggaran pada anggaran belanja iklan dan segala hal yang dapat menunjang peningkatan penjualan produk yang disediakan perusahaan. Di saat itulah secara otomatis sektor desain, perancang, pencipta atau pekerja kreatif untuk membuat bisnis-bisnis yang membutuhkan konsep marketing yang kreatif agar mereka tetap bertahan di pasar. Pebisnis yang kreatif dibutuhkan untuk menjadi rekan dan penunjang kesuksesan perusahaan-perusahaan besar. Munculnya pengusaha-pengusaha muda yang kreatif akan menciptakan model entrepreneur yang baru, yaitu creativepreneur. Istilah lainnya atau dalam artian lain adalah wirausahawan yang menciptakan kreasi tiada henti sebagai inti dari bisnisnya. Tren kewirausahaan yang kelima adalah entrepreneurship based on community and social concept atau disebut dengan socialpreneur. Semakin hari, konsep entrepreneurship dan strategi pemasaran suatu produk semakin berkembang dengan baik. Perubahan gaya dan pola hidup yang terjadi pada konsumen dalam kehidupan sosialnya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, internet, dan berkomunitas. Situs-situs jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Friendster, dan lain-lain membuat strategi pemasaran berubah dari strategi pemasaran vertikal menjadi strategi pemasaran horizontal atau disebut dengan community marketing. Sehingga muncullah tren entrepreneurship yang berbasis komunitas dan cara individu bersosial, yang kemudian disebut dengan socialpreneur, yang di dalam bisnisnya berfokus pada konsep sosial. Lalu tren kewirausahaan yang terakhir adalah entrepreneurship based on digital technology atau digitalpreneur. Semuanya diawali dari munculnya teknologi digital dalam dunia informasi.
telekomunikasi, dan kehidupan sosial seseorang. Dampaknya adalah banyaknya peluang-peluang bisnis baru yang tumbuh, sehingga pengusaha-pengusaha baru memanfaatkan perkembangan teknologi digital sebagai kunci utama dalam cara bisnisnya. Inilah yang menjadi tren saat ini dan memunculkan peluang-peluang baru. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai kewirausahaan di era revolusi industri 4.0. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan sampai jumpa.